Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam program Gemilang Ramadan PWJKHNU Jawa Tengah kali ini, saya akan menyampaikan tema dua jenis iri yang diperbolehkan. Sifat iri atau hasad adalah penyakit hati yang dilarang dalam Islam. Orang yang iri terhadap nikmat orang lain dianggap sebagai orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat iri ini sangat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Tapi anehnya, ada loh iri yang diperbolehkan. Merujuk dalam kitab Riyadhus Shalihin, Babu Fadli Qiraatil Quran, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. La hasada, tidak ada hasad, illa fisnataini, kecuali dalam dua perkara. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya tidak ada iri atau hasad yang diperbolehkan dalam Islam kecuali dalam dua perkara. Oleh karena itu, para ulama menjelaskannya bahwasanya hasad dalam konteks hadis ini adalah al-ghibthah atau hasad majazi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua jenis iri yang diperbolehkan adalah yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an, iri kepada seseorang yang dikaruniai oleh Allah Al-Quran, fahuwa yaqumu bihi, kemudian dia mengamalkannya, ana al-laili, sepanjang malam, wa ana an-nahar, dan sepanjang siang. Jenis hasad yang diperbolehkan dalam Islam yang pertama adalah iri terhadap orang yang diberikan nikmat oleh Allah berupa Al-Quran, baik dia bisa membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, atau memahami Al-Quran, lalu dia konsisten membacanya, menjaganya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan iri yang kedua adalah rajulun atahullahu malan, iri kepada seseorang yang dikaruniai oleh Allah harta, fahuwa yunfikuhu, kemudian dia membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah, ana al-laili wa ana an-nahar, sepanjang malam dan sepanjang siang. Jadi iri yang kedua adalah iri kepada orang yang dikaruniai oleh Allah harta, yang kemudian tidak sombong, justru dia sibuk mengamalkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita iri kepada ahli Al-Quran dan dermawan ini diperbolehkan, karena bisa memberikan motivasi untuk kita agar bisa menirunya, dan kemudian kita bisa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan menurut Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, iri dalam dua hal ini adalah mahmudatun, iri yang terpuji, wa mahbubatun, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan adalah, di antara banyaknya jenis ibadah, kenapa Rasulullah hanya memperbolehkan
iri kepada ahli Al-Quran dan ahli sodako. Salah satu alasannya adalah karena membaca Al-Quran dan bersedekah adalah ibadah yang istimewa, yang pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah, sehingga jangan sampai kita sebagai umatnya melalaikannya, apalagi meninggalkannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan suci Ramadan ini adalah disebut dengan bulan Al-Quran, Syahrul Quran, wa Syahrus Sodakoh, dan bulan bersedekah. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran dan bersedekah di bulan ini. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasanya Rasulullah lebih banyak membaca Al-Quran di bulan ini dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Setiap malam bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Dan di dalam sebuah riwayat juga dijelaskan Rasulullah SAW lebih banyak bersedekah di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bahkan suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyus sodakoh afzol?" Wahai Rasulullah, sodakoh apa yang paling mulia, yang paling utama? Jawaban Rasulullah adalah as-sodakotu fir Ramadan. Sodakoh yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Sebagai penutup, di bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak amal ibadah, khususnya membaca Al-Quran dan bersedekah. Insya Allah hidup kita akan barokah, dan di dunia dan di akhirat kita akan bahagia, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.